Anda pernah nonton film Limitless kan? Ide soal satu pil yang bisa bikin otak kita langsung jenius 100% itu, wah keren banget. Nah, ternyata di dunia nyata, pencarian pil cerdas ini udah jadi industri yang nilainya miliaran dolar. Tapi pertanyaannya, apa yang mereka jual itu beneran kejeniusan dalam botol atau cuma sekedar harapan kosong? Jadi, emangnya bisa ya satu pil doang langsung ubah kita? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas dunia nootropik. Kita bakal gali apa kata sains, bongkar apa aja risikonya, dan akhirnya kita coba jawab, apakah ini beneran revolusi buat otak atau cuma trik marketing yang jago banget? Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum kita bahas mana yang manjur dan mana yang enggak, yuk kita samakan persepsi dulu. Jadi, apa sih sebenarnya nootropics itu? Gampangnya gini, nootropik itu adalah zat apapun, bisa alami dari tanaman, bisa juga sintetis buatan lab, yang tujuannya untuk ningkatin performa otak kita. Entah itu biar kita lebih fokus pas kerja, lebih gampang ingat sesuatu, atau mungkin biar lebih semangat aja buat mulai hari. Nah, penting juga nih buat kita bisa bedain nootropik dengan adaptogen. Gini deh, kalau nootropik itu ibarat booster buat performa otak, adaptogen itu lebih kayak termostat buat stres di tubuh kita. Dia bantu tubuh kita biar lebih seimbang dalam merespon tekanan, misalnya dengan ngatur hormon stres. Kenapa ini penting? Karena beberapa nootropik yang bakal kita bahas nanti ternyata punya sifat adaptogen juga. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya. Di tengah lautan klaim marketing yang kadang bikin pusing, yuk kita jadi detektif sains sejenak. Kita akan periksa 3 bintang nootropik yang paling populer. Dan kita lihat apa bukti ilmiahnya beneran sekuat itu. Kita mulai dari duo yang paling terkenal dan mungkin udah sering Anda konsumsi tanpa sadar, L-theanine dan kafein. L-theanine ini banyak banget ditemuin di teh hijau, dan pas dia ketemu sama kafein dari kopi, wah, terjadilah sebuah sinergi yang menarik banget. Coba deh bayangin, pas Anda minum kopi, Anda jadi melek, waspada, tapi kadang juga jadi gelisah atau deg-degan kan? Nah, L-theanine ini kerjanya kayak peredam, dia ningkatin gelombang alfa di otak yang bikin kita rileks, jadi efek gelisahnya hilang, tapi fokusnya tetap ada. Makanya kombinasi ini bukti ilmiahnya kuat banget dan sering disebut sebagai paket pemula di dunia nootropik. Lanjut, kita punya ashwagandha. Ini salah satu adaptogen paling legendaris. Walaupun tugas utamanya adalah melawan stres, dampaknya ke fungsi kognitif kita itu signifikan banget. Kenapa? Karena stres kronis itu ibarat kabut tebel yang nutupin pikiran kita, bikin kita susah mikir jernih. Nah, ashwagandha ini bantu membersihkan kabut itu. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Beberapa studi klinis udah nunjukin kalau ashwagandha emang bisa nurunin kadar hormon stres dan rasa cemas. Jadi, dengan meredakan kebisingan akibat stres, secara nggak langsung dia membuka jalan buat pikiran kita jadi lebih jernih dan lebih fokus. Kabar baiknya, suplemen ini umumnya aman kok buat tubuh. Sekarang kita beralih ke yang lagi naik daun banget, jamur lion's mane. Jamur ini jadi sorotan karena potensinya dalam merangsang faktor pertumbuhan saraf. Nah, ini adalah kunci dari neuroplastisitas atau kemampuan super otak kita untuk terus belajar dan membentuk koneksi-koneksi baru. Potensi lion's mane inilah yang bikin dia menarik banget. Penelitian-penelitian awal nunjukin ada kemungkinan peningkatan memori dan fungsi kognitif. Tapi, saya harus garis bawahi ya, kata kuncinya di sini adalah penelitian awal. Jadi anggap ini sebagai calon bintang yang menjanjikan, bukan sebagai fakta yang sudah pasti terbukti. Tentu saja nggak ada yang namanya jalan pintas tanpa resiko. Sebelum Anda berpikir buat coba-coba suplemen apapun, sangat penting untuk sadar akan potensi efek samping dan jebakan-jebakan yang ada di pasaran. Pertama, dan ini jebakan yang paling sering ditemuin, proprietary blends atau campuran hak milik. Kalau Anda lihat tulisan ini di label, hati-hati. Artinya Anda nggak tahu persis dosis tiap bahannya. Kedua, jangan jadi kelinci percobaan dengan nyampur terlalu banyak suplemen sekaligus. Ketiga, awas kelebihan stimulan. Kebanyakan kafein justru bisa bikin otak capek. Dan terakhir yang paling penting, tubuh Anda itu unik. Apa yang cocok buat orang lain belum tentu cocok buat Anda. Dan inilah kebenaran yang paling mendasar. Suplemen itu bukan pengganti perawatan diri. Nggak akan pernah ada pil atau bubuk yang bisa memperbaiki efek dari kurang tidur, pola makan yang buruk, atau stres yang nggak dikelola dengan baik. Jadi, setelah kita lihat buktinya, kita lihat juga resikonya, apa dong kesimpulannya? Mari kita rangkum semuanya dalam sebuah pendekatan yang lebih cerdas dan lebih berkelanjutan untuk kesehatan otak kita. Inilah peningkat otak yang sesungguhnya.
Tidur yang nyenyak, makanan yang bergizi, tubuh yang bergerak, dan pikiran yang tenang. 4 pilar inilah fondasi mutlak untuk otak yang optimal. Dan bagian terbaiknya, semuanya gratis. Jadi, coba deh pandang nootropik itu sebagai alat, bukan sebagai solusi ajaib. Kalau fondasi kesehatan Anda, tidur, nutrisi, olahraga, dan stres itu udah kokoh, mungkin beberapa suplemen bisa jadi alat bantu di situasi tertentu. Tapi mereka harus selalu jadi langkah terakhir, bukan yang pertama. Jadi, saya mau menutup pembahasan ini dengan sebuah pemikiran. Mungkin pencarian kita bukanlah tentang menemukan pil ajaib di luar sana. Mungkin tantangan yang sebenarnya adalah bagaimana kita bisa benar-benar merawat dan mengoptimalkan mesin paling canggih di alam semesta yang sudah kita miliki di dalam kepala kita. Apa ya satu langkah kecil yang bisa Anda lakukan untuk itu hari ini?